Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Hafiz Satrio. Kali ini saya bakal membahas tips cara membuka usaha percetakan undangan. Jadi buat teman-teman yang baru memulai usaha percetakan undangan, video ini cocok buat teman-teman semua agar percetakan teman-teman, langkah-langkahnya teman-teman bisa tahu apa aja yang harus teman-teman siapkan untuk membuka usaha percetakan undangan ini gitu. Nah, yang pertama, teman-teman harus menyiapkan komputer atau laptop. Karena kita butuh untuk mendesain dan mencatat nama-namanya, terus kebutuhan desainnya segala macam. Ini teman-teman bisa menggunakan komputer ataupun laptop. Sepunya teman-teman aja. Jadi kalau teman-teman punya komputer, gunakan komputer teman-teman. Kalau laptop, gunakan laptop teman-teman. Untuk spesifikasinya sebenarnya cukup simple. Kalau untuk mendesain, kalau Blanco itu kan sebenarnya bisa memakai Word ataupun pakai CorelDRAW. Jadi kalau teman-teman lebih nyaman pakai Microsoft Word, teman-teman bisa menginstal Microsoft. Jadi lebih memudahkan teman-teman yang hanya bisa menggunakan Microsoft Word. Kalau teman-teman bisa menggunakan CorelDRAW, itu lebih mudah lagi sistemnya. Jadi install CorelDRAW, rata-rata CorelDRAW itu kan versinya banyak ya teman-teman. CorelDRAW teman-teman bisa menyesuaikan dengan speknya. Jadi kalau teman-teman Core i3 X5 atau X7 bisa cukup gitulah. Kalau Core i5 X8 bisa menjanjikan gitu. Jadi tergantung spek teman-teman. Kalaupun spek teman-teman di bawah Core i3, teman-teman bisa menggunakan X3. Jadi sehingga tidak menjadikan halangan buat teman-teman itu jadi patah semangat gitu. Sebenarnya sangat memudahkan teman-teman juga. Caranya sebenarnya cukup, kalau untuk Blanco itu kan desainnya sudah ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup men-scan Blanco-nya yang kosong itu, ke teman-teman scan, lalu scan jadi bentuk JPEG ya teman-teman ya. Dalam bentuk JPEG, terus masukkan ke dalam Corel teman-teman, dan langsung didesain kata-katanya segala macam, di-input. Nanti kalau sudah oke, kirim ke customer teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai printer. Nah, printer ini ada dua, tergantung dari modal teman-teman. Kalau teman-teman punya modalnya minim, teman-teman bisa membeli Canon. Saya rekomendasi Canon IP2770 buat teman-teman. Kalaupun teman-teman ingin dan punya modal lumayan dan ingin jangka waktu panjang, tidak ribet untuk mengisi tintanya, tidak selalu mengisi cartridge-nya, teman-teman bisa menggunakan Epson. Epson itu yang paling murah sekarang itu L120. L120 kisaran harganya sekitar 1,4 1,5. Jadi kalau Epson itu saya lebih rekomendasiin karena Epson itu awet dan irit. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Karena kalau sebelumnya saya menggunakan Canon itu agak ribet karena harus mengisi cartridge-nya. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan Canon dan dimodif menggunakan infus, itu lebih bagus lagi. Jadi lebih memudahkan teman-teman dalam pengisian tintanya dan lebih irit juga gitu teman-teman. Jadi untuk printer itu tergantung dari modal teman-teman, besarnya berapa, tinggal disesuaikan sehingga teman-teman bisa membuka percetakan undangan ini gitu. Yang ketiga yaitu mencari vendor Blanco undangan gitu. Teman-teman sesudah mempunyai komputer dan atau laptop dan punya printer, teman-teman harus punya info atau channel-channel vendor undangan di sekitar daerah teman-teman. Saya sarankan untuk mencari di sekitar kota teman-teman. Tidak membeli Blanco-nya itu via online. Karena kenapa? Karena kalau via online itu kita harus membayar ongkirnya. Karena biasanya 100 pieces itu kena 1 kilo teman-teman. Ya meskipun tidak 1 kilo, taruhlah 800 sampai 900 gram. Tapi kalau dibikin 200 pieces berarti kan jatuhnya 2 kilo. Nah, itu ongkir teman-teman yang bakal minim keuntungannya karena kemakan sama ongkir itu. Jadi saya saranin teman-teman harus searching di Google pusat Blanco di sekitar kota teman-teman.
sesudah mencari belangko itu, teman-teman harus datang ke tempat belangkonya itu, tempat pusat belangkonya, ajak komunikasi ke penjualnya. Kalau teman-teman jujur aja, karena waktu saya pribadi dulu pas baru buka, saya cari searching di Google toko belangko undangan di Tangerang, karena saya tinggal di Tangerang. Saya searching di Google, saya cari-cari, dan alhamdulillah akhirnya dapet. Saya datengin, saya ajak kerjasama. Kalau saya baru usaha percetakan, saya baru mau mulai buka, saya tanya apakah saya bisa dapat belangkonya atau saya harus beli, dan ternyata alhamdulillah kemarin dikasih, dan ada beberapa yang beli juga, harganya 10.000. Terus sudah saya membelinya, saya pasarin via Instagram, via Facebook, via teman-teman kita segala macam. Jadi intinya kita harus berkomunikasi dengan si penjual itu, bahwa kalau kita baru mau buka usaha dan bolehkah kita mengambil pusat belangkonya di sini dan meminta katalognya. Oke. Selanjutnya, menentukan lokasi usaha. Ini sangat penting teman-teman, karena dimanapun teman-teman membuka usaha, teman-teman harus melihat kondisi tempat yang strategis. Kalau teman-teman, khususnya buat teman-teman yang buka usaha di toko ya teman-teman. Kalau teman-teman buka usaha di toko, cari tempat letak-letak yang strategis, yang orang banyak lewat, di tempat pemukiman, dan rata-rata di sekitar keliling teman-teman itu sebelah kanan kirinya itu rame. Jadi tidak menghalangi teman-teman pada saat misalkan ada orang yang datang nih ke tempat sebelah toko sebelah, dan orang yang membeli di toko sebelah itu melihat, wah ini ya buka percetakan undangan nih, wah nanti kalau ini saya buka di sini deh, saya mau pesan di sini deh gitu. Jadi itu daya tarik tersendiri dari si pembeli, sehingga ketika toko kanan kiri teman-teman rame, tahu di toko kalian itu buka usaha percetakan, jadi kalau ada usaha, kalau mau pesan undangan bisa datang ke tempat teman-teman gitu. Sangat menguntungkan. Tapi kalau teman-teman modal minim, teman-teman bisa buka di rumah, sama seperti saya juga buka di rumah. Saya buka di rumah, saya pasang banner di dalam, di luar pagar dan di tembok dalam, di teras, dan saya pasang meja dan persiapkan katalog-katalognya yang kita punya teman-teman. Jadi pada saat tamu kita datang atau customer kita datang, kita layani dengan baik, suruh duduk dan kita sediakan katalognya, jadi biar dia yang milih. Jadi sebenarnya kalau usaha di rumah itu pendapatannya lebih kecil, karena dia tidak orang-orang yang sekeliling lewat di situ tidak tahu kalau teman-teman itu buka usaha percetakan undangan. Jadi hanya sekedar via media sosial atau via teman-teman yang sharing di WA atau teman-teman kerabatnya. Selanjutnya, pemasaran jasa cetak undangan. Nah, ini yang saya tadi sempat sampaikan teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus memiliki katalog lengkap daripada pesaingnya. Jadi, kalau saya itu, sebelum saya buka percetakan undangan, saya survei ke lokasi beberapa toko di sekitar lokasi saya. Saya datengin, saya tanya katalog ini harganya berapa, saya survei harga intinya. Saya mencari perbandingan harga. Belangko A harganya berapa, belangko B harganya berapa, belangko C harganya berapa. Jadi, saya pura-pura pesan ke dia. Bukan pesan sih, hanya menanyakan harga. Intinya ibarat kayak kita studi banding lah gitu. Ketika sudah kita mempunyai range harganya dari beberapa toko yang udah kita kunjungi, kita ambil range terendahnya, sehingga para pembeli kita melihat toko kita itu lebih murah dibandingkan toko yang di sekitar kota kita gitu. Jadi itu saya lebih merekomendasikan ambil range terendahnya. Dan juga teman-teman bisa, tapi mengambil range terendah, kita lihat juga ya teman-teman, kita lihat juga posisi keuntungannya berapa persen gitu. Kalau saya biasanya itu mengambil keuntungannya, misalkan harganya 300 per pieces, saya menjualnya 1.500 gitu. 300 per pieces, saya menjualnya 1.200, karena saya kalau harga murah itu lebih saya naikin. Tapi kalau harganya 600 per pieces,
saya menjualnya 1.800 per pieces gitu. Saya kalikan 3. Sehingga itu buat jaga-jaga, kayak misalkan kan kita harus butuh beli plastiknya, beli labelnya, terus uang capek kita, uang desain kita, tidur malam, terus ngecetak undangannya, itu kan merupakan uang capek kita. Sehingga kita bisa menghargai jasa kita sesuai dengan harganya, asalkan dari si teman-teman dan si customer itu setuju dengan harga itu gitu. Nah, yang kedua yaitu pemasaran door to door. Kalau door to door maksud saya mungkin gini teman-teman, kayak misalkan saya menjual itu di sekitar kantor, saya infokan ke teman-teman saya, memberikan brosur, terus memberikan katalognya. Terus kalau di kampus saya memberikan katalognya, saya menginfokan ke teman-teman kita bahwa kita menjualkan percetakan undangan, sehingga teman-teman sekitar kita, kampus, kantor, dan rumah kita tahu kalau kita itu buka percetakan undangan. Jadi buat teman-teman yang mau nikah bisa datang ke kita gitu. Yang ketiga, pemasaran online. Pemasaran online ini lebih saya rekomendasikan karena saya banyak mendapatkan customer lewat pemasaran online, khususnya Instagram, WA, dan FB. Jadi saya memasang Instagram Ads atau FB Ads di Instagram, di media sosial saya, sehingga daya tarik si customer yang usia sekian sampai sekian dan ingin menikah, dan khususnya di kota Tangerang, khususnya di kota saya, iklan yang saya promosikan muncul di mereka. Ketika dia muncul di mereka bisa melihat katalognya di Instagram kita gitu. Yang keempat, memberikan bonus, jangan diskon. Saran saya seperti ini. Ketika ada customer datang ke kita, jangan memberikan diskon 5%, 10% atau berapa persen. Kita memberikan bonus. Jadi si customer itu lebih tertarik dengan bonus yang banyak. Kalau saya memberikan plastik, label undangan, plus cetak nama di labelnya. Yang ketiga yaitu undangan digital, buku tamu, dan undangan animasi gitu teman-teman. Jadi sehingga si customer itu lebih tertarik dengan bonus-bonus yang kita berikan kepada dia dibandingkan di toko-toko pesaing kita. Yang kelima, ramah. Seberapapun rewelnya pelanggan kita, seberapapun banyak tanyanya pelanggan kita, kita harus menjawab dengan ramah tanpa adanya emosi, kesal, dan slow respon gitu. Jadi misalkan ada pelanggan yang banyak tanya, tapi kita ini orang ribet banget sih, nanya mulu, mesen enggak gitu. Jangan berpikir seperti itu. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kita, sehingga si pelanggan kita merasa terlayani dan terjawab pertanyaannya. Jadi dia tidak ragu untuk memesan undangan di kita gitu teman-teman. Prospek usaha cetak undangan ini sangat menjanjikan teman-teman. Sangat menjanjikan karena peluang usaha percetakan undangan ini cukup besar. Dan kalau kita bisa mengelolanya, ini keuntungannya bisa mencapai puluhan juta gitu dalam sebulan maupun beberapa bulan. Kalau masih baru mungkin sekitar 3-4 jutaan dalam satu bulan. Tapi kalau teman-teman sudah besar itu bisa sampai puluhan juta. Jadi kalau menurut saya ini adalah prospek usaha yang besar, peluang yang besar, sehingga saya mengajak teman-teman buat usaha percetak undangan ini. Dan buat teman-teman yang punya tekad yang kuat, semangat, tapi bingung mau usaha apa, saya sarankan untuk buka percetakan undangan gitu. Modal rinciannya, yang pertama kan tadi saya sempat bahas, yaitu komputer dan laptop ya. Komputer atau laptop itu saya hargain sekitar 3 jutaan. Kalaupun teman-teman sudah punya, itu lebih bagus teman-teman. Jadi lebih meminimkan modal teman-teman. Yang kedua yaitu printer. Printer itu saya menghargakan 600.000. Ini saya yang kasih rekomendasi tadi kan harga untuk Canon IP2770 itu harganya sekitar 600 ribuan. Kalau teman-teman beli yang printer Epson L120 itu harganya sekitar 1.400.000 sampai 1.500.000-an gitu.
dan katalog undangan. Nah, biasanya katalog undangan itu kan kita nggak butuh nggak cuma butuh 1, 2, atau 3, kita harus butuh banyak sehingga si pelanggan itu melihat bahwa toko kita itu banyak pilihannya sehingga daya tarik si pelanggan itu lebih besar ke toko kita. Totalnya berarti total yang harus kita punya itu 3.630.000, sehingga ini merupakan modal yang kecil dan keuntungan yang besar buat teman-teman semua. Ini saran saya buat teman-teman semua, dan buat teman-teman yang mau buka usaha percetakan undangan atau mau sharing-sharing bisa WA ke saya. Bisa, kalaupun saya ada waktu, saya bakal sharing-sharing ilmunya. Insya Allah saya akan berbagi buat teman-teman semua. Yang penting saya ingin melihat teman-teman bisa sukses kembali. Dan kalau teman-teman mau download file 100 file free dari saya, ada di video saya sebelumnya. Cek di beranda saya, di channel saya, itu ada video yang besarnya, nanti teman-teman bisa saksikan, dan cara downloadnya juga ada di situ. Teman-teman bisa saksikan sampai habis. Untuk teman-teman yang suka video ini dan ingin komen di bawah, silakan bisa like, komen, dan share video ini jika video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jika teman-teman kurang suka dengan video ini, bisa di dislike video ini. Oke, itu aja mungkin teman-teman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.